ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sampaikan khutbatul hajah, ana minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua rahmat-Nya, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang diberkahi waktu, diberkahi umur kita, diberkahi ilmu kita, dan diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang besar dan mengangkat derajat kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan bahas tentang bab yang sangat penting, bab salat al-khauf, bab salati al-khauf, bab tentang salat khauf. Yang dimaksud dengan salat al-khauf adalah kaifiyatu ada'is salati halal khawfi minal adu, tentang tata cara menunaikan salat dalam kondisi takut, dalam kondisi takut dari musuh. Jadi bukan salat baru, ya, bukan salat baru yang disyariatkan karena sebab khauf, tapi tentang salat khauf ini adalah tentang kaifiyatnya, tentang tata cara menunaikan salat ketika kondisi dalam keadaan khauf, takut. Di kitab Umdatul Ahkam disebutkan 3 hadis dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini lafaz Imam Muslim. An Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawfi fi ba'di ayyamihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat khauf di sebagian hari-harinya. Maksud di sebagian hari-harinya adalah fi ba'di ayyami ghazawatihi, di sebagian hari peperangannya, di sebagian hari peperangannya. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, maka berdirilah satu kelompok bersama beliau. Wa ta'ifatun bi'izail adu, kelompok yang lain berada di hadapan musuh. Jadi Rasul membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Kelompok atau sebagiannya
salat bersama Rasul, dan sebagian yang lain berdiri tidak salat bersama Rasul tapi menjaga Rasul dan para sahabat yang salat bersama Rasul. Di hadapan musuh mereka berdiri. Fasalla billadzina ma'ahu raq'atan. Kemudian beliau salat bersama dengan sahabat yang bersama beliau 1 rakaat. Summa zahabu. Kemudian setelah itu mereka pergi. Maksud pergi itu mengganti posisi, ya. Waja'al akharun, dan yang menghadap ke musuh mengganti posisi dengan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasalla bihim raq'atan, dan Rasul salat dengan kelompok yang kedua 1 rakaat lagi. Jadi dengan kelompok yang pertama Rasul 1 rakaat, dengan kelompok yang kedua 1 rakaat. Karena salatnya 2 rakaat. Karena rata-rata perangnya itu salatnya 2 rakaat. Tidak ada keterangan salat maghrib, ya. Tapi nanti akan dijelaskan bagaimana kalau melakukan salat maghrib ketika dalam keadaan khauf. Karena salat maghrib tidak bisa dikosor. Kalau salat duhur, asar dan isya bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi 2. Pertama salat bersama Rasul, yang lain menghadap musuh, sekaligus menjaga Rasul dan para sahabat yang lain yang lagi salat sambil bersiap-siap, ya, menjaga musuh atau menjaga Rasul. Ketika Rasul sudah menunaikan 1 rakaat, yang di belakang Rasul pindah posisi menjaga Rasul dan para sahabat dan menghadapi musuh. Kelompok yang belum sholat datang di belakang Rasul SAW untuk sholat. Rasul masih berdiri. Kemudian Rasul mengimami mereka sisa 1 rakaat. Ya. Di sini disebutkan fasalla bihim raq'ah. Salat bersama mereka 1 rakaat. Wa qadatit ta'ifatani raq'atan. Setelah Rasul salam, berarti 2 kelompok tadi baru menunaikan 1 rakaat. Rasul sudah 2 rakaat dan Rasul salam. Setelah Rasul selesai salam, 2 kelompok tadi, 2 pasukan itu, pasukan yang dibagi Rasul menjadi 2, mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing. Maksud dari waqadat ta'ifatani raq'atan tidak sekaligus, tidak bersamaan. Kenapa? Karena mesti salah satunya menjaga. Ya. Siapa yang duluan? Yang duluan adalah yang belakangan, yang masuk belakangan. Jadi yang masuk belakangan itu setelah Rasul salam menunaikan salat sampai selesai. Ketika Rasul salam, bangkit kelompok yang kedua ini, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam. Ya. Nah, posisi yang sahabat yang salat pertama itu belum selesai salat. Selesai baru mereka mengerjakan salat. Posisi yang ini menjaga, itu bergantian. Ini subhanallah, dalam salat khauf saja Rasul memberikan keadilan kepada para sahabat. Masya Allah, akhi. Adil tidak Rasul? Yang salat bersama Rasul salam belakangan, yang awal, ya kan? Yang salat kedua salam duluan. Subhanallah. Ini kata ulama, dari sisi salat saja Rasul mengajarkan adil. Masya Allah. Ya, ini tata cara atau di antara tata cara salat khauf. Karena beberapa cara yang enggak satu cara salat khauf ini.
Ini cara yang pertama yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mau dipraktekkan fadal. Ya. Dan mudah. Ya, bawa senjata. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat. Jadi Rasul membagi berapa pasukan? Membagi 2 kelompok. Kelompok pertama jaga. Ini musuh ada depan, jaga. Ya, satu soft. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian di belakangnya satu soft lagi, ya. Salat duluan. Rakaat pertama selesai. Rasul berdiri, yang di belakang Rasul pindah posisi, menduduki posisi yang menjaga menduduki posisi di belakang Rasul. Yang menjaga tetap berdiri, ya. Yang di belakang Rasul ikut sholat 1 rakaat bersama Rasul. Setelah Rasulullah SAW, mereka lanjutkan sampai selesai salam. Selesai, ini pindah posisi untuk jaga musuh dan mereka sholat sampai selesai. Nah, itu. Ini tata cara yang pertama, kaifiyat sholat khauf yang pertama. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, masyru'iyatu sholatil khaufi inda wujudi sababiha. Disyariatkannya sholat khauf ketika ada sebabnya. Disyariatkannya sholat khauf ketika ada sebabnya. Ini faedah yang pertama. Jadi sholat khauf ini masyru'. Ya, tata caranya berbeda tidak dengan sholat biasa? Berbeda dari sisi cara, ya. Cuma sholatnya sama. Yang kedua, faedah yang kedua, jawazul amalil katsir fi sholati lid-darurah. Bolehnya banyak bergerak dalam sholat karena apa? Darurat. Bolehnya banyak bergerak dalam sholat karena darurat. Jadi bergerak dalam sholat ini, ikhwan, ada 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Sudah Anda jelaskan. Oleh karena itu yang mengatakan 3 gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat, ini kurang tepat, ya. Karena sholat khauf ada berapa gerakan, akhi? Ya kan? Nenteng senjata, jalan, pindah posisi, itu dalam keadaan sholat, ya, itu dalam keadaan sholat. Yang berikutnya, wujubul muhafadzah ala sholah fi waktiha fi ayyi halin kanat. Wajibnya menjaga sholat sesuai waktunya dalam kondisi apapun. Wajibnya menjaga sholat sesuai dengan waktunya dalam kondisi apapun. Faedah berikutnya, wujubu salatil jama'ati 'ala ar-rijali hadaran wa safaran halal amni wal khauf. Wajibnya salat berjamaah untuk laki-laki baik ketika berada di tempat tinggalnya atau ketika safar, baik dalam kondisi aman
atau kondisi takut. Dan di sini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Dan ini menguatkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Antum bisa lihat dalam keadaan perang saja tetap sholat berjamaah. Mestinya kan nggak sholat jamaah, ya kan? Sholat sendiri-sendiri. Tapi masya Allah, sholat jamaah, ya, dalam keadaan takut. Subhanallah. Sebagian kita dalam keadaan aman, sholatnya di rumah, nggak sholat jamaah lagi, meninggalkan banyak keutamaan, meninggalkan jalan ke masjid, satu langkah, dua langkah, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Antum tahu derajat yang disebutkan sama ulama, satu kali kaki berangkat derajat untuk sholat, berapa derajatnya dimaksud? Ya, siapa yang tahu? Jadi kaki jalan dari rumah ke masjid, satu diangkat derajat, satu dihapus dosa. Siapa yang tahu berapa derajat diangkat itu? Ya, 10? Enggak. Ya, 30? Enggak juga. Anda sudah jelaskan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang diangkatnya derajat. Ya. Derajatnya bentuknya nakirah, umum. Ya. Ini bisa jadi derajatnya antara langit dan bumi. Rugi tidak? Enggak ke masjid. Ya. Jadi derajatnya sangat tinggi sekali. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, bisa jadi Allah kasih derajat sangat tinggi sekali pada seorang hamba. Belum sholatnya berjamaah, berapa kali lipat? 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Kalau misal seseorang sholat di rumah 100 hari di rumah terus, dengan yang sholat ke masjid terus 5 waktunya ke masjid terus, bisa ngejar tidak? Tidak bisa ngejar. Rugi yang sholat di rumah. Ya. Faedah yang keberapa? Nah, keenam, kelima. Anna sholatal jamaah tudraku bi idraki raq'ah. Salat jamaah itu bisa digapai dengan mendapatkan satu rakaat. Salat jamaah bisa digapai dengan mendapatkan satu rakaat. Di sini sahabat yang nunggu itu tinggal satu rakaat bersama Rasul. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah bisa digapai dengan satu rakaat. Faedah berikutnya, jawazu infiradil ma'mum an imamihi li uzrin. Bolehnya makmum menyendiri, memisahkan diri dari imamnya karena ada uzur. Karena ada uzur. Pelajarnya besar sekali ikhwan di sini. Ketika sholat khauf, sholat tidak sempurna, ya, ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku juluhu. Sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Ketika tidak sempurna, maka ada kaidah ini, makmum boleh menyendiri karena ada uzur, ya, ada uzur. Seperti saf yang sholat bersama Rasul kemudian menyendiri untuk jaga, kemudian apa? Kemudian dia sholat sendiri atau mereka sholat sendiri.
Faedah berikutnya, wujubu ittikhadhil hadar minal a'da bikulli wasilah. Wajibnya kita berhati-hati dari musuh-musuh Islam dengan menggunakan semua wasilah, semua sarana. Jadi kita harus hati-hati dari musuh-musuh Islam, ya. Musuh Islam itu, ikhwan yang Allah muliakan, ingin selalu orang Islam, ingin selalu kaum muslimin berada dalam tekanan, kehinaan. Nah, kita harus berhati-hati, ya. Perhatikan ucapan kita, perhatikan perbuatan kita. Jadi hati-hati atas musuh Islam, enggak suka, ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baik, hadis ini ikhwan yang Allah muliakan, saya minta maaf ada yang kurang tepat tadi di awal. Hadis ini sebenarnya bukan musuh di awal, musuh di depan, tapi musuh di belakang, ya, musuh di belakang. Di belakang kita, ya. Ini tata cara sholat yang pertama. Sekarang tata cara sholat yang lain dari Yazid bin Ruman. Dari Yazid bin Ruman. Yazid bin Ruman adalah Abu Ruh Yazid bin Ruman al-Asadi al-Qurashi. Dia mantan budak bagi keluarganya Zubair, ya, Zubair bin Awam. Beliau seorang tabi'in yang thiqah, seorang yang alim, banyak hadisnya, banyak meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Zubair, dari Anas bin Malik, juga dari sekelompok tabi'in. Dan beliau juga memiliki perawi, murid-muridnya seperti Zuhri, Hisham bin Urwah, Jarir bin Hazim, dan yang lainnya. Beliau wafat tahun 130 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Yazid bin Ruman meriwayatkan dari Saleh bin Khawwat, ya, an Saleh bin Khawwat bin Jubair. Saleh bin Khawwat bin Jubair juga seorang tabi'in yang masyhur, thiqah. Tabi'in itu siapa? Muridnya sahabat, ya. Tetapi bedanya dengan Yazid bin Ruman, kalau Yazid bin Ruman disebut kathirul hadis, beliau qalilul hadis, sedikit sekali meriwayatkan hadis. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "Laisa lahu fil Bukhari illa hadzal haditsil wahid." Tidak ada hadis dalam Bukhari kecuali hadis ini. Hadisnya siapa? Saleh bin Khawwat. Adapun bapaknya Khawwat bin Jubair, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun jalil. Dan Khawwat bin Jubair, beliau pernah mengikuti atau peperangan pertama kali yang beliau ikuti perang Uhud, ya, perang Uhud. Dan di perang Uhud itu ada berapa yang meninggal dari sahabat? 70 sahabat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau perang Badar berapa? Di perang Badar berapa sahabat yang meninggal? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, ada 14 sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan di hadis ini dari Saleh bin Khawwat bin Jubair, amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dzati riqa. Dari orang-orang atau dari orang yang salat bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam salat di peperangan Zatir Riqa. Ya, di peperangan Zat Ar-Riqa. Ini namanya Ghazwat Zatur Riqa. Zatur Riqa ini ikhwan yang Allah muliakan, peperangan yang luar biasa. Antum bisa baca sirahnya, ya. Sampai kaki-kaki para sahabat ditutup dengan apa? Kain. Kaki mereka terluka karena mereka nggak pakai alas. Para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam begitu berjasa buat kita. Ya. Kalau bukan dengan izin Allah dan sebab mereka, kita nggak merasakan Islam. Ya, antum bisa bayangkan peperangan dari peperangan satu ke peperangan berikutnya. Ya. Tenaga, pikiran, tetesan keringat, air mata sudah tidak bisa terhitung. Ya. Tetesan darah, kemudian harta, kemudian pisah dari keluarga. Bahkan Mus'ab bin Umair, safir pertama dari Mekah ke Madinah, Anda bisa bayangkan anak muda yang kaya raya yang subhanallah dia kalau lewat jauh tercium bau wanginya sebelum dan sesudahnya. Ini subhanallah. Mus'ab bin Umair meninggalnya gimana akhi? Meninggalnya di perang Uhud. Meninggalnya di perang Uhud, gak punya apa-apa. Harta bendanya ditinggal di Mekah, sendiri sebatang kara ke Madinah, memperjuangkan Islam, mengharapkan ridha Allah, mendakwahkan Islam, dan banyak yang masuk Islam di tangan beliau. Kemudian ketika perang Uhud, beliau termasuk yang gugur, cuma ditutup dengan kain kafan, dan kain kafannya kalau ditutup kepalanya, kaki terlihat, ditutup kaki, kepalanya terlihat. Kemudian Rasul nyuruh tutup kepala, kakinya ditutup dengan idkhir. Sampai Abdurrahman bin Auf ketika puasa mau buka sudah disiapkan makanan. Beliau teringat Mus'ab bin Umair. Dia bilang Mus'ab bin Umair khairun minni, dia lebih baik dariku. Dan beliau meninggal. Sekarang dunia telah terbuka. Beliau menangis, nggak jadi makan. Subhanallah. Ini para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di peperangan Zatur Riqa, ikhwan Allah ya kan, juga terjadi salat khauf, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khauf. Dijelaskan di sini dari Yazid bin Ruman, Saleh bin Khawat bin Jubair, dari orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Bahwa satu kelompok melakukan salat bersaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekelompok yang lain menghadapi musuh, di hadapan musuh. Fasalla bil ladzina ma'ahu raq'atan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat yang bersama beliau satu rakaat. Summa thabata qa'iman. Kemudian beliau tetap berdiri. Thabata qa'iman, di rakaat yang kedua beliau berdiri. Wa atammu li anfusihim. Nah, yang salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menyempurnakan salat. Atammu li anfusihim, melakukan salat 2 rakaat. Ya. Selesai, Rasul masih berdiri, mereka melakukan sendiri salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suman sorofu, selesai salam, Rasul masih berdiri. Yang selesai insorofu, memindah atau berpindah posisi, pergi meninggalkan tempat tersebut, berpindah posisi, mengganti posisi. Fasaffu wijahal adu, mereka melakukan saf, berdiri berbaris menghadapi musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, kemudian kelompok yang belum sholat datang, ya, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihimur raq'ata allati baqiyat, kemudian Rasul sholat, ya, Allahu Akbar, ya, Rasul maksudnya sholat, mereka di belakang Rasul, ngikutin Rasul. Kemudian Rasul rukuk, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud sampai tasyahud akhir di rakaat yang kedua. Summa tsabata jalisan, kemudian Rasul duduk, enggak salam, karena yang di belakang kurang satu rakaat, ya. Wa atammu li anfusihim, kemudian ketika Rasul duduk, mereka berdiri, mereka menyempurnakan sholat sendiri, berdiri, rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sallama bihim, kemudian Rasul salam bersama mereka. Nah, itu. Ini tata cara yang kedua. Jadi tata cara yang kedua ini adalah sama, dibagi dua kelompok, ya. Kelompok pertama salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai satu rakaat. Di rakaat kedua Rasul bangkit dan mereka bangkit juga. Kemudian Rasul tetap berdiri. Nah, yang mereka lakukan, mereka sempurnakan salat sendiri sampai salam. Ya. Kemudian mereka pindah posisi. Sahabat yang berdiri, yang belum sholat, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai tasyahud duduk, tidak salam, Rasul nunggu. Kemudian mereka melanjutkan rakaat yang kedua, ruku, sujud, tasyahud sama Rasul, salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tata cara yang kedua di antara tata cara salat khauf. Faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah masyru'iyatu salatil khauf 'inda wujudi sababiha takhfifan 'alal ummati wa ma'unatan lahum 'alal jihadi wa adaan lis-salati fi jama'atin wa fi waqtihal muhaddad. Disyariatkannya salat khauf ketika ada sebabnya, dalam rangka memberikan keringanan untuk umat Islam dan membantu mereka dalam berjihad. Dan melakukan sholatnya secara berjamaah pada waktunya yang terbatas, pada waktunya yang telah ditetapkan. Ini faedah yang pertama. Jadi ini yang pertama, ikhwan, ya. Yang kedua, sama wajibnya sholat jamaah bagi laki-laki ketika mukim dan safar. Ketika mukim dan safar, dalam kondisi aman juga dalam kondisi takut. Ini pendapat yang tepat. Ketika safar pun wajib berjamaah. Kalau nggak bisa ke masjid, jamaah dengan yang safar samaan. Ya, ketika jalan antum sholat
di mana saja, sholat di lapangan, bahkan itu sunnah. Ya, ketika pas waktunya sholat berjamaah sama yang safar. Faedah berikutnya, husnu tanzimil Islam wa adalatihi. Bagusnya tanzimnya Islam, jadi aturan Islam. Jadi aturan Islam ini sangat bagus sekali. Semua sistem yang ada di Islam luar biasa, akhi. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah. Kita akan merasakan nanti secara per bab, per kitab akan merasakan, membahas dan mempelajari tentang indahnya Islam. Ya, dari kitab Thaharah, kitab sholat, kitab masih sholat ya, nanti tentang jenazah, tentang zakat. Penting sekali, banyak yang kita nggak tahu tentang zakat. Subhanallah, banyak nggak tahu. Kita akan bahas. Mungkin Anda akan bahas pelan-pelan tentang zakat, karena subhanallah banyak orang yang nggak tahu zakat. Ada yang tahunya zakat itu seumur hidup sekali, berzakat seumur hidup sekali. Subhanallah. Ya, ada nggak, akhi? Ada. Padahal zakat ini subhanallah, ada yang tahunya zakat itu zakat fitrah saja, ya kan? Ada yang tahunya sebulan sekali. Ini gulu kalau ini juga. Ya. Terus ada yang nggak ngerti cara ngitung nih. Ini banyak yang harus kita bahas, insyaallah pelan-pelan tentang masalah zakat. Ya. Dari zakat macam-macam nih, insyaallah. Mungkin habis ini bab jenazah baru kitab zakat. Ya, walaupun sedikit, anak akan bahas zakat yang penting-pentingnya, terutama zakat tijarah, urut tijarah, ya, zakat berjualan, perniagaan. Kita semua punya niaga. Banyak di antara kita tapi nggak ngerti gimana cara mengeluarkannya. Ya. Ada yang cuma keuntungannya doang. Ya, ini harus dibahas. Wa adalatihi, dan ini menjelaskan tentang adilnya Islam, tentang keadilan Islam. Masya Allah, Islam itu luar biasa, akhi. Zakat, haji, kemudian muamalat, masya Allah. Kalau kita belajar pelan-pelan muamalat bagus. Ya. Dan belajar muamalat, belajar dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar dari ayat-ayat Allah, belajar dari qawaidnya ulama. Ya. Jadi luar biasa Islam ini. Makanya sempurna. Betul kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Subhanallah. Yang kurangnya, orang pintar banyak, akhi, di Indonesia masya Allah banyak. Tapi banyak ahli ekonomi kurang paham sisi syariat. Subhanallah. Kalau misalkan belajar juga akidahnya, sunnah-sunnahnya, kaidah-kaidah ulama, itu bagus sekali. Ya. Faedah berikutnya, Anda kira cukup faedahnya sampai situ ya. Hadis yang berikutnya, maksud saya, hadis ke 3, ya. Sifat salat al-khauf idza kana al-adu fi jihatil qiblah. Sudah isya ya, azan belum? 1 menit lagi. Ada pertanyaan ikhwan, 1 menit. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ada perinciannya sama ulama. Seandainya kondisinya berkecamuk dan sekarang pakai bom, pakai rudal, ya, nggak harus pakai ini.
Ini kan tata cara, di antara tata cara ketika musuh berhadapan seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang antum di sini, musuh di daerah Jember misalkan, Jawa Tengah, tinggal dipencet, ya antum sholat biasa aja, ya. Iya. Dan ketika berkecamuk, antum bisa sambil sholat dalam keadaan apa saja. Allah bilang dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, boleh sholat sambil berjalan atau sholat sambil berkendaraan. Subhanallah, ini ketika berkecamuk bebas antum sholat. Anda melihat, oh sholat nih, harus sholat. Lagi perang, sholat sudah. Sambil duduk, senjata ke sini, dan sholat. Ya itu. Ya, jadi tidak harus melakukan ini. Tapi ini tata cara yang seandainya kondisinya bisa dilakukan seperti ini. Tapi ketika kondisinya perang berkecamuk, nggak jelas, sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau ini masih bisa menghadap kiblat, kalau ini masih bisa menghadap kiblat. Kalau yang tadi nggak bisa menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat tembak dulu. Jadi ada sebenarnya ada juga penjelasan dari ulama, ya seperti itu. Untuk azan dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Hadis yang terakhir di kitab Umdatul Ahkam dari tata cara salat khauf. Berarti di sini ada 3 tata cara salat khauf. Ya, ada 3 tata cara salat khauf. Dan tentunya apakah 3? Enggak. Ulama menyebutkan ada beberapa cara salat khauf. Ini cara yang ketiga. An Jabir ibni Abdullah Al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata al-khawf. Aku pernah melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidtu di sini artinya hadartu, artinya aku pernah hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya itu dalam peperangan Nabi, ya, menghadapi satu kaum dari Bani Juhainah, dan salatnya salat asar. Salatnya salat asar sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah menceritakan tata cara salat. Aku hadir salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasafafna saffaini khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul membuat 2 saf, membuat kami menjadi 2 saf di belakang beliau. Jadi berapa saf? 2 saf, ya. Wal aduwwu bainana wa bainal qiblah. Sedangkan musuh berada di depan. Berada di depan maksudnya antara kami dan kiblat. Ya. Musuhnya berada di depan. Wa kabbaran Nabi bertakbir. Wa kabbarna jami'an, dan kami yang 2 saf di belakang ikut bertakbir. Allahu akbar, kami bertakbir juga. Ya. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian Nabi rukuk. Kita pun semua ikut rukuk. Summa rafa ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian Rasul bangkit dari ruku', mengangkat kepalanya di ruku', kami pun mengangkat kepala kami dari ruku'. Ini masih rakaat pertama, ya. Suman hadara
bisujudi thumma hadara bisujudi was-saffu alladhi yalihi wa qama as-saffu al-muakhkhar fi an-nahri al-adu. Ini perbedaannya di sini. Kemudian Rasulullah SAW turun untuk sujud. Saf yang di belakang Rasul persis juga ikut turun sujud. Ya. Jadi yang ikut turun sujud saf yang depan, saf yang belakang tetap berdiri setelah ruku'. Jadi i'tidal ya. Jadi enggak ruku', tidak ikut ruku'. Jadi yang ikut maksudnya ikut ruku', enggak ikut sujud. Ya. Jadi yang tidak ikut sujud rakaat saf yang kedua. Wa qama as-safful muakhkhar fi an-nahril adu. Sedangkan saf yang kedua yang paling belakang tetap berdiri mengawasi musuh di hadapan musuh. Nah, itu. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujudah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud, ya. Wa qama as-saffu alladhi yalihi. Maka saf yang kedua yang pertama setelah Nabi berdiri, ya. Wa qama as-saffu alladhi yalihi. In hadara as-safful muakhkhar bis sujud. Saf yang kedua ikut sujud. Saf yang kedua ikut sujud. Wa qamu, kemudian mereka berdiri. Baik. Nabi sudah berdiri. Maaf, saya belum menjelaskan. Nabi sudah berdiri lagi. Ya. Summa taqaddama as-safful muakhkhar. Kemudian saf yang belakang itu maju ke depan. Ya, saf yang belakang maju ke depan. Saf yang depan mundur ke belakang. Ya, bisa dibayangkan dari awal kan? Saf yang belakang maju ke depan, saf yang depan mundur ke belakang. Ini rakaat yang keberapa? Yang kedua. Ya, ini rakaat yang kedua. Thumma raka'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'an. Kemudian Rasul ruku', semua ikut ruku'. Jadi dua-duanya ikut ruku'. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian Rasul SAW bangkit dari ruku', angkat kepalanya, dan kita pun semua bangkit dari ruku'. Thumma hadara bis-sujud was-saffu alladhi yalihi. Kemudian Rasul sujud dan saf yang di belakang Rasul persis ikut sujud, tapi yang di belakang tidak sujud. Adil enggak, ikhwan? Adil tukerannya, Masya Allah. Ya kan? Dari hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, itu pengaturannya sangat adil syariat ini. Ya. Jadi adil itu bukan hanya poligami saja. Ya. Dalam pengaturan shaf juga adil. Subhanallah, akhi. Ya. Faqama as-safful muakhkhar fi an-nahril adu. Jadi ketika Rasul sujud, shaf yang pertama sujud, shaf yang kedua berdiri menghadapi musuh, melihat musuh. Falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujuda was-saffu alladhi yalihi in hadara as-saffu al-muakhkhar bis-sujud fasajadu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai sujud dan saf yang pertama juga telah selesai sujud, duduk masih nunggu, ya. Fasajadu, in hadara as-safful muakhkhar bisujud. Saf yang kedua, yang awalnya saf pertama ini ikut sujud. Sujud, fasajadu, mereka sujud, summa sallama an-nabiyyu wa sallamna jami'an. Kemudian Nabi salam dan semuanya salam. Jadi salamnya bersamaan. Ya, salamnya bersamaan. Indah ini. Cara yang ketiga ini
Indah sekali. Ya. Jadi musuh di depan antara kiblat dan mereka. Jadi Nabi SAW sholat membagi dua shaf sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya. Salat bersama dari Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, baca surat, ya. Kemudian ruku ikut ruku, bangkit dari ruku. Nah, bedanya ketika sujud. Ketika sujud, yang belakang, paling belakang tidak sujud. Yang ikut sujud siapa? Shaf yang pertama. Terus begitu. Ya. Kemudian kata kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, selesai Rasul menunaikan sujud, ya, shaf yang belakang berdiri. Kemudian shaf yang di belakang Rasul berdiri. Ya kan? Shaf yang di belakang apa? Enggak. Sujud dulu. Sujud. Yang depan ini kenapa berdiri? Menghadapi musuh. Menghadapi musuh. Yang belakang setelah sujud baru rubah posisi. Berubah posisi, berdiri semua di rakaat yang kedua, ruku baca Al-Fatihah, surat, ruku samaan, baik ruku sama. Nah, sujudnya siapa yang sujud? Ikut Rasul. Yang awalnya di shaf belakang menjadi shaf pertama tadi. Terus begitu sampai salam bersamaan. Ya. Hadis yang mulia ini, ikhwan yang Allah muliakan, memiliki beberapa faedah. Yang pertama, ini tata cara sholat ketika musuh berada di depan. Ketika musuh berada di depan. Faedah yang kedua, maju mundurnya shaf limura'atil adl bainas shaffain, dalam rangka memperhatikan keadilan antara dua shaf, dalam rangka memperhatikan keadilan antara dua shaf. Subhanallah, dalam keadaan sangat genting pun Islam betul-betul memperhatikan yang namanya keadilan. Ya, jadi adil itu ajarannya Islam, akhi. Subhanallah. Dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, itu kita diajarkan untuk melakukan keadilan. Jadi kalau mau adil, belajar dari Islam, belajar dari Quran, belajar dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maju mundurnya shaf, kata ulama, limura'atil adl, untuk memperhatikan yang namanya keadilan. Itulah adil, akhi. Adil itu apa? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Bukan persamaan 100%, bukan. Tapi menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Tidak harus sama. Nah, itu. Kalau harus sama, antum punya anak 4 misalkan, bukan istri, ya. Anak berapa? 4. Anak 4. 1 TK paling kecil, 2 SD, 3 SMA, 4 yang paling pertama kuliah, gitu. Kalau harus sama, dari anak yang paling gede yang kuliah sampai TK, kasih semuanya sehari 100.000 semua misalkan. 100.000, 100.000, 100.000, atau 50.000, 50.000, 50.000. Kalau harus sama semua. Jadi yang TK 50.000, SD 50.000, SMA 50.000, yang kuliah 50.000. Antum tinggalnya di Bekasi, ya. Yang kuliahnya di Bogor, ya.
Ini harus sama kan, adil kan, harus sama kan? Kalau dikasihnya 50.000 semua, yang paling protes, yang protes pertama kali siapa? Yang kuliah. Apa yang kuliah bilang? Bapak sama mama nggak adil. Kenapa nggak adil? Anak kuliahnya jauh, harus ngongkos, makan siang, ya kan? Kadang sarapan juga kalau buru-buru. Sarapan sama makan siang habis berapa? Ya kan? Belum balik, masa baliknya jalan kaki? Kan gitu. Bapak nggak adil. Sedangkan adik saya yang TK diantar sama mama, diantar, dijemput lagi. Habis itu digorengin telur, dibawa, ya kan? Dibekelin, ditengokin lagi. Subhanallah. Adil enggak, akhi? Enggak. Jadi adil itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda, bukan persamaan secara mutlak. Kalau harus sama mutlak, ini bukan dari Islam, ya kan? Jadi tidak sama. Faedah berikutnya, fadlu as-saffil awal. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan shaf yang pertama. Kalau bukan karena keutamaan shaf yang pertama, shaf yang kedua tetap di belakang yang pertama terus, di kedua terus. Rasul menggilir karena shaf pertama itu lebih utama. Ya, makanya ikhwan yang Allah muliakan, di zaman sahabat itu shaf pertama itu rebutan sampai ngundi mereka, sampai berkelahi bisa gitu. Oleh karena itu ada kaidah la ithara fil ibadah, tidak ada ithar dalam ibadah. Tahu ithar? Mendahulukan orang dalam ibadah nggak ada. Ya, kalau dalam masalah dunia dianjurkan. Ya, masalah dunia, akhi, misalkan ada sate, ya, sate satu piring, kemudian ada yang tua, ada yang muda, atau yang sama, ya, fadol silakan makan duluan, boleh tidak? Bahkan bagus, silakan akhi, antum dulu. Enggak, antum aja, antum dulu akhi. Itu masalah dunia, boleh, ya. Kalau dalam masalah ibadah nggak ada begitu, nggak ada begitu dalam ibadah. Shaf depan kosong, silakan. Ya, ini nggak fakih. Shaf yang dekat imam itu terbaik. Kan Rasul bilang sebaik-baik shaf itu yang berapa? Bagi laki-laki yang yang awal, shaf yang pertama, yang terbaik. Banyak di antara kita kosong, mangga silakan. Subhanallah. Tapi kalau masalah makanan nanti dulu ente. Kebalik. Ya enggak? Kalau makanan rebutan. Tapi masalah sholat enggak rebutan. Subhanallah. Terbaliknya kaum muslimin zaman sekarang dibandingkan zaman sahabat Rasulullah SAW. Makanya keadaan kaum muslimin sekarang tidak seperti keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Dari sini saja kita kelihatan, tahu kenapa kita ini mundur. Karena memang kita maunya mundur, ya. Dan senantiasa suatu kaum berada di belakang sampai dibelakangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dalam masalah shaf juga harus diperhatikan. Ini ikhwan yang Allah muliakan, karena waktu sudah malam tidak ada pertanyaan. Anda kira cukup sampai sini. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya di bab yang lain, bab jenazah, ya. Anda kira sudah masuk bab zakat, nyatanya masih ada bab jenazah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, dengan izin dan taufik Allah kita menyelesaikan satu bab.
yang Imam Hasan Basri berkata, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita terus bersabar, kita minta agar Allah memberikan kekuatan pada kita untuk tetap belajar agama, belajar dan Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.